pembelajaran ini kalian harus tahu apa itu artinya tolong menolong. Terus yang kedua, tujuannya apa itu? Menyebutkan contoh suka menolong di rumah dan di sekolah. Anak-anak itu kan seringnya di rumah dan di sekolah ya. Nah, kalian nanti setelah pembelajaran ini bisa menyebutkan tolong menolong apa yang bisa dilakukan di rumah dan tolong menolong apa yang dilakukan di sekolah. Bisa? Terus yang ketiga, coba bacakan. Menunjukkan sikap peduli dan suka membantu teman. Menunjukkan sikap peduli dan suka membantu orang, membantu teman. Setelah belajar apa itu tolong menolong, contohnya kalian sudah bisa menyebutkan nantinya, baru kalian menunjukkan seperti apa sih tolong menolong itu, ya. Kalian menunjukkan dengan sikap. Paham anak-anak? Bisa dilanjutkan ya? Nah, sekarang yang pertama, apa itu tolong menolong? Coba perhatikan di depan semuanya. Dibaca bersama. Tolong menolong adalah sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau pekerjaan. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Dalam agama, tolong menolong diajarkan supaya dilakukan dari yang mendapatkan pahala. Contohnya membantu orang tua berdosaan tunang. Tolong menolong adalah sikap saling membantu. Sikap saling membantu antara satu sama lain. Misalnya antara siapa ini namanya? Jihan dengan Galih. Ini saling membantu untuk menyelesaikan kesulitan. Dalam hidup ini tentunya ada banyak kesulitan anak-anak ya. Banyak kesulitan. Nah, dalam menyelesaikan kesulitan itu kita perlu saling membantu. Coba dibacakan lagi, apa sikap tolong menolong anak-anak? Tolong menolong adalah sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau pekerjaan. Ini adalah tindakan yang menunjukkan. Nah, coba Bu Guru satu aja. Kiki, apa tolong menolong? Sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau pekerjaan. Sikap saling membantu antara satu dengan yang lain. Tujuannya untuk apa? Menyelesaikan kesulitan. Coba satu kali lagi. Hilda, apa tolong menolong? Sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan. Anu Pak, kita tolong Pak. Kalau yang ditunjuk anak-anak ada dia. Coba minta tolong satu lagi. Aira. Tadi dulu. Sikap saling membantu. Tadi dulu. Tolong menolong adalah Sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau pekerjaan. ya, bagus. Bisa kan semuanya anak-anak ya? Tolong menolong adalah sikap saling membantu antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan kesulitan. Sudah dilanjutkan? Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama, gambarnya apa itu? Ada yang bisa menceritakan satu tar dulu. Ini apa namanya? Naila, coba gambar satu diceritakan Naila. Ini Naila apa? Naila. Membantu kakek yang sedang Yang ini loh, masa kakek ini apa ini? Coba, Naila, itu gambarnya apa itu? Coba jangan ditutup mulutnya. Gambarnya
sedang jatuh. Lalu ditolong sama siapa ini? Seorang ibu? Ibu-ibu. Paham? Ini ada seorang anak dibantu oleh ibu. Terus yang kedua, gambar kedua. Coba ceritakan. Apa ada? Rai. Ayo Rai, ceritakan gambar nomor 2 Rai. Ini gambarnya apa ini Rai? Tak dulu. Ini gambarnya apa? Coba gambarnya di syuting, Pak. Gambarnya di syuting. Nih. Ini gambarnya apa ini? Banjir. Ini gambar banjir yang nomor 2. Banjir. Nah, peristiwa banjir itu bentuk peristiwa yang sulit apa mudah, Nana? Sangat sulit. Terus, ini ada bapak-bapak bagaimana ini? Membantu orang yang sedang terkena banjir. Nah, ini adalah gambar-gambar ini merupakan contoh apa? Contoh perilaku atau sikap tolong menolong. Gambar pertama, anak ini sedang kesulitan, yaitu sedang jatuh, lalu ditolong oleh seorang ibu. Terus gambar kedua, itu ada bencana banjir. Lalu masyarakat bergotong royong membantu orang yang sedang terkena banjir. Terus sekarang ini contoh tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sekolah. Coba dibacakan. Membantu teman memahami pelajaran yang sulit. Membantu teman memahami pelajaran yang sulit. Misalnya ada temannya yang dalam keadaan sulit, maka dibantu. Terus di rumah, yang di rumah, bacakan. Membantu orang tua dengan pekerjaan rumah tangga. Misalnya apa itu? Misalnya membantu apa kalian kalau di rumah? Tempat tinggal kita ya. Apa itu contohnya? Misalnya ada sampah, itu kalian bersihkan. Itu salah satu contoh tolong menolong di dalam lingkungan. Nah, ini sekarang umat Islam, dengarkan anak-anak. Umat Islam itu diperintahkan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sekarang guru tanya, kalian orang Islam semua? Ya. Berarti kalian dianjurkan untuk saling tolong menolong. Oleh Allah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Coba bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ada satu perintah dan ada satu larangan. Apa saja itu? Ya. Coba sebutkan. Di dalam ayat itu perintahnya apa? Coba sebutkan Dini. Dulu. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Ayat 2. Perintahnya yang pertama apa itu? Coba tuliskan Dini. Mana Dini? Dini, yuk tuliskan. Perintahnya apa itu, Din? Coba sebutkan dulu. Ya. Tulis nih. Tulis. Yang lain perhatikan. Tolong menolong. Ya. Terus yang nomor 2, coba Bu Guru minta tolong. Aisyah. Aisyah. Apa itu? Coba sebutkan dulu. Masa? Itu jangan dilupakan, Bu. Kan tolong apa? Ya? Itu. Dan jangan tolong menolong. Kalau jangan berarti boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau tolong menolong berarti perintah ya. Kalau jangan berarti tidak boleh. Ini penjelasan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ayo perhatikan. Halo. Halo. Bisa fokus lagi? Coba perhatikan. Ini tadi dari jawaban temannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ini dijelaskan ada 2 hal. Yang pertama, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Betul apa enggak ini? Betul? Betul apa salah? Coba sekarang Bu Guru tanya. Tolong menolong dalam kebajikan. Apa kebajikan itu anak-anak? Kebaikan dan takwa. Apa takwa itu? Apa takwa? Halo. Coba Kiki, apa Kiki? Takwa Kiki? Takwa melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi
Larangan Allah. Coba guru tanyakan lagi. Apa takwa anak-anak? Ranjing lah, coba. Takwa adalah melaksanakan dan menjauhi segala larangan Allah. Alfan, coba apa takwa Alfan? Alfan, apa? Takwa adalah melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi di sini anak-anak yang dianjurkan dalam tolong menolong itu dalam hal kebajikan atau kebaikan dan takwa. Contohnya seperti apa? Dalam hal kebaikan itu. Contohnya? Ya seperti tadi itu menolong teman yang sedang jatuh. Kalau dalam hal takwa, misalnya mengingatkan teman untuk sholat 5 waktu. Ya boleh itu tolong menolong dalam takwa. Terus yang kedua, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Berarti ini nggak boleh ya. Kalau jangan tolong menolong, berarti tidak semua tolong menolong itu boleh. Yang boleh itu dalam kebaikan dan takwa. Yang nggak boleh tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa ini? Dosa. Contohnya dosa apa? Contoh tolong menolong dalam dosa. Mencuri. Mencuri. Coba sebutkan. Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Guru tanya. Nih. Karo. Tolong menolong dalam hal berbuat dosa itu contohnya apa? Rani. Menyontek. Betul anak-anak? Betul. Apa lagi perbuatan dosa? Tadi yang disebutkan. Mencuri. Bagaimana tolong menolong dalam mencuri itu? Misalnya yang satu aja ke orangnya, ya menjaga orangnya biar tidak melihat yang mencuri. Terus yang satu manjat buahnya, misalnya ya. Nah, itu tidak boleh. Tolong menolong dalam pelanggaran. Contohnya seperti apa? Melanggar. Baik melanggar peraturan agama maupun peraturan sekolah ataupun peraturan di rumah. Contohnya apa? Yang melanggar. Hah? Apa itu? Mokel. Oh, apa itu? Batal puasa. Membatalkan puasa. Padahal puasa itu adalah wajib. Masa tolong menolong itu? Ada tolong menolongnya itu? Enggak. Hah? Macam goreng. Gini ya misalnya yang disebut tolong menolong dalam pelanggaran. Misalnya di sekolah ya. Di sekolah ini kalian tidak boleh mencuri ya, misalnya tidak boleh mencuri. Tapi di sini kalian melakukan pencurian itu melanggar, bukan hanya melanggar agama tetapi juga melanggar aturan yang ada di sekolah. Apa menana? Yang boleh adalah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Terus yang kedua tolong menolong dalam perbuatan. Yang dilarang adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi tidak semua tolong menolong itu boleh ya. Yang boleh adalah tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Baiklah, sekarang dilanjutkan. Sini ada berapa gambar ini? Yang pertama menjelaskan
bersama? Terus yang kedua? Yes, mengajarkan kita untuk berbuat ikhlas. Terus yang ketiga? Ini merupakan hikmah yang dapat kita peroleh dalam melakukan tolong menolong. Coba Kiki, paham Kiki? Ada 3 hikmah yang diantaranya meningkatkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah karena kita sudah bisa membantu orang lain. Terus yang kedua mengajarkan kita berbuat ikhlas. Apa ikhlas itu? Tanpa apa? Beri, tanpa menginginkan imbalan. Terus yang ketiga mendapatkan keberkahan hidup. Hidup kita akan menjadi berkah kalau seandainya kita suka tolong menolong. Nah, sekarang Bu Guru mau mengajak kalian. Mari kita coba memahami situasi sehari-hari. Bayangkan seorang teman kesulitan membawa tasnya yang berat. Bayangkan bagaimana seorang teman membawa tas yang berat. Apa tindakan kalian? Bagus. Nah, sekarang tugas. Bu Guru kasih tugas ya. Dapat